Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat ya. Teman-teman pagi ini ya, ini udah tanggal 7 ya. Nah, nanti malam Indonesia akan main ketemu dengan Singapura. Jadi analisanya nggak sulit ya teman-teman. Kita bisa menggambarkan bahwa Indonesia hari ini harus bangkit, itu yang pertama. Yang kedua, bangkitnya itu ya harus semangatnya, mentalnya, ya skillnya juga jangan sampai terpengaruh. Ya, karena Indonesia itu kelasnya sekarang tuh sebenarnya udah di atas Singapura ya. Sebenarnya kalau mentalnya nggak terkontaminasi atau terluka gara-gara kemarin kalah 3-0 ya. Nah itu penting tuh, recovery mental itu penting karena mental itu mempengaruhi gerak ya. Mental itu mempengaruhi gerak kita kan digerakkan badan kita digerakkan oleh mental kita. Makanya mental kita harus sempurna. Dengan mental sempurna kita nggak dibawa under pressure ya. Kalau kita bawa under pressure, nah itu nanti gerak kita atau skill kita agak terganggu teman-teman. Nah pentingnya recovery mental ya di situ. Nah setelah itu recovery fisik ya. Nah recovery fisik itu tergantung recovery mental. Jadi saling mempengaruhi. Kalau mentalnya stabil, fisiknya juga nanti mudah untuk recovery. Itu yang pertama. Kedua, ketiga, Singapura ini pemain naturalisasi yang dari Jepang. Ada yang dari Jepang. Kenapa Singapura menjadi kuat? Ada naturalisasi dari Jepang. Kalau nggak salah dia cedera ya. Kalau nggak salah hari ini nggak main nggak. Tapi kabar yang saya terima dari informasinya cedera ya teman-teman. Nah ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah itu yang ketiga. Nah terus kalau dari catatan Singapura udah pernah jadi juara di AFF, Indonesia belum. Nah itu jangan mempengaruhi pikiran kita ya. Pikiran kita harus netral, harus menang, tapi jangan lengah, Jadi harus pertahanannya harus diperbaiki. Karena memang Indonesia itu belum teruji di AFF ini. Ya di AFF tahun ini belum teruji. Kenapa? Karena menang sama, saya udah bilang ya, menang sama Timor Leste, sama Kamboja. Ternyata bukan ukurannya ya kemarin itu ternyata kita di bawah Vietnam. Kali ini, karena dengan kalah 3-0 kita harus mengakui bahwa kita di bawah Vietnam. Nah, mau nggak pertanyaannya kita kembali sejajar dengan Vietnam? Ya itu hubungan dengan mental. Hubungan dengan mental, dengan skill yang kali ini akan dites oleh Singapura. Sedangkan Singapura berhasil menahan imbang Vietnam di kandang Vietnam. Jadi mentalnya tuh kuat Singapura hari ini posisinya. Nah itu ya hitung-hitungan secara mentalnya teman-teman. Kalau skill saya yakin ya Indonesia skill lah ya. Pemain-pemainnya udah capnya udah banyak-banyak. Nah jadi ini bikin ketar-ketir juga ya teman-teman bagi orang-orang bola, bagi orang-orang yang benar-benar ingin Indonesia juara. Ini ketar-ketir karena langkahnya tinggal satu ini. Kalau satu ini gagal, kita harapannya udah nggak ada lagi di AFF. Ya, hilang lagi. Boro-boro juara. Ya, grup aja kalau hari ini tersingkir ya ini menambah catatan buruk di AFF teman-teman. Selain 6 kali jadi runner up belum juara, hari ini nggak lolos fase grup. Ya, nah ini yang menjadi catatan buruk. Debut oleh John Herdman ya di AFF ini kalau ini gagal. Tapi kalau bisa lolos dengan mengalahkan Singapura, nah masih ada harapan di semifinal. Di semifinal kita bisa memperbaiki diri, mentalnya juga sudah mulai kembali lagi. Udah pasti itu kalau bisa menang lawan Singapura. Nah nanti di semifinal ketemu tim kuat lagi, bukan tim ringan, yaitu Thailand. Ya. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan, harus dibenahi. Khususnya hari ini hari penentuan hidup mati timnas Indonesia mau lolos atau enggak. Kalau mau lolos ya wajib menang lawan Singapura. Ya jadi nggak boleh lehai-lehai, nggak boleh lengah, nggak boleh bolong-bolong pertahanannya, harus kompak mainnya, harus satu sama lain harus memiliki chemistry. Wah banyak hal pokoknya ya, nggak boleh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya seperti kemarin waktu kalah sama Vietnam. Jadi bermain sendiri-sendiri. Ya itu
namanya tim ya harus saling terkait ya satu sama lain teman-teman. Ada chemistry, mau nendang kemana, yang mau terima udah ketahui nendang sini nih. Jadi lah harus begitu. Kalau nggak sendiri-sendiri nanti nggak ada arah, akhirnya kacau lah udah. Aduh, saya yakin fan timnas Indonesia akan berkurang lagi nanti antusiasme. Kan ini sempat turun teman-teman ya fan timnas Indonesia. Kalau main tuh antusiasme berkurang gara-gara apa? Ya gara-gara itu tadi, harapan atau antusiasme warga tidak terpenuhi, akhirnya antusiasme berkurang. Padahal Indonesia tuh kalau timnasnya grafiknya naik, wah penontonnya teman-teman banyak banget. Bahkan nih yang main di Singapura aja udah penuh di bandara nih. Ya, orang Indonesia ada nonton. Ya, di bandara Singapura udah penuh pendukung timnas Indonesia, teman-teman. Kabar terbaru. Bayangin aja udah pada datang tuh. Bandara Singapura penuh. Orang-orang ingin mendukung timnas Indonesia, gila nggak itu, teman-teman? Benar-benar Indonesia tuh penggila bola ya, benar kata pengamat dunia. Kenapa kok banyak ingin orang Indonesia masuk di klub-klub Eropa? Karena dia ingin memancing penggemar bola Indonesia untuk subscribe ya channel dia. Ternyata kalau ada pemain Indonesia main di Eropa itu channelnya naik, teman. Begitu juga dengan Jepang. Jepang itu ya ngerekrut pemain Indonesia salah satunya untuk promo, teman-teman, supaya channel websitenya dia itu banyak subscribernya. Ya, begitu contohnya dulu siapa yang main? Arhan ya main di Jepang. Itu follower klubnya itu langsung naik, orang Indonesia semua tuh yang komen, jadi Indonesia tuh memang benar-benar netizen bolanya luar biasa. Bayangkan live streaming terbesar di dunia loh teman-teman, yang nonton 2 juta orang. Live-nya itu live nonton bareng 2 juta orang kemarin, itu Piala AFF loh. Gimana kalau Piala Dunia atau Piala Asia? Piala AFF aja yang nonton 2 juta orang, itu satu channel loh. Yang nonton langsung ya, maksudnya yang bareng-bareng nonton gitu, 2 juta orang. Bayang nggak tuh rakyat Indonesia seperti apa nonton bola? Itu belum nonton yang di TV ya, itu nonton yang di YouTube loh. Luar biasa kan? Luar biasa teman-teman. Makanya saya dan teman-teman, saya yakin jutaan orang Indonesia ingin hari ini Indonesia menang lawan Singapura. Pertanyaannya, Indonesia kan hari ini sedang berduka ya, sedang kalah. Itu mental, itu penyembuhannya nggak gampang. Tapi karena ini profesional, pemain pro ya mungkin lebih gampang ya. Walaupun terluka, mentalnya harus sembuh dulu. Nah, nanti mental sembuh dulu, pasti akan mempengaruhi skillnya akan kembali lagi. Karena kalau mental udah down, teman-teman ya, nendang kemanapun akan salah. Passing kemanapun kebanyakan error. Itu semua kan ada di otak kita, ada di mental kita. Makanya kalau udah down kan kebanyakan susah kan untuk bangkit. Awal-awal kemasukan gitu, itu udah kalau kemasukan lebih dari 1 gitu ya menit-menit awal, itu kebanyakan tim itu udah agak-agak down tuh teman-teman. Nah itu pengaruhnya ke ke mental ya. Oke teman-teman, hari ini saya yakin nanti siang sudah mulai rame ya stadion yang ada di Singapura itu, karena pendukung timnas Indonesia pasti banyak Singapura. Pendukung Indonesia banyak teman-teman di Singapura, banyak banget. Singapura, di Malaysia itu banyak banget. Bahkan mungkin yang mendukung banyak banget nih nanti. Ya, yang pasti kita doakan timnas Indonesia menang hari ini sehingga bisa masuk ke semifinal ya. Cuma ya harus benar-benar dirubah. Jangan sampai waktu lawan Vietnam diterapkan di saat ini, jangan. Jangan itu parah banget itu. Parah banget, pertahanannya parah, pokoknya parah banget ya itu. Yang pasti hari ini harus berubah total, solid lagi, sehingga kita bisa pede lagi. Oke, itu aja teman-teman ya, breaking news atau pagi ini berita yang bisa kita kumpulkan. Indonesia wajib menang jika ingin lolos. Sampai jumpa.